Analisis bagi hasil atas laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Destia Prasista, akan membahas mengenai pengertian profit sharing, pengertian laba, serta tabel dan rumus bagi hasil atas laba. Dan saya, Fani Mardayanti, yang akan membahas tentang dua margin yang akan ditetapkan, jenis-jenis laba, dan prinsip syariah dalam pendistribusian bagi hasil. Sistem bagi hasil atau profit sharing. Bagi hasil atau profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan yang berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan, yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Margin yang akan ditetapkan dalam sistem bagi hasil terbagi menjadi dua, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima sohibul mal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. Sedangkan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan revenue sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah dan dana pihak ketiga akan meningkat. Laba. Laba ialah kenaikan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali timbul dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Popularitas istilah laba sendiri disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba berfungsi sebagai standar penilaian kinerja perusahaan yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Jenis-jenis laba terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak. Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Dan yang keempat adalah laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Sebagai contoh sistem bagi hasil, berikut merupakan laporan laba rugi Bank Muamalat Indonesia tahun 2012, 2011, dan 2010. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu dengan memberikan hak pihak ketiga
atas bagi hasil dana syirkah temporer, dan juga hak bagi hasil milik bank. Perhitungan distribusi laba untuk pemilik dana. Rumus ini menggunakan rumus dari Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama, pemegang saham. Rumusnya, bagi hasil nasabah sama dengan jumlah saham dikalikan dengan harga saham dibagi 1000, kemudian dikali 8,09 dikali 100. Yang kedua, untuk nasabah, rumusnya, bagi hasil nasabah sama dengan rata-rata dana nasabah dibagi 1000 dikali HI 1000 dikali nisbah nasabah dibagi 100. Materi yang terakhir yaitu prinsip syariah dalam pendistribusian bagi hasil. Terbagi menjadi dua, yaitu prinsip pertanggungjawaban dan prinsip keadilan. Prinsip pertanggungjawaban atau accountability merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang kholik mulai dari alam kandungan. Yang kedua, prinsip keadilan yang jika ditafsir lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sistem dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan sistem untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.